Ledakan yang terjadi saat kebakaran di sebuah SPBU di Klungkung, Bali membuat warga panik. Api dengan cepat melalap mesin pengisian BBM hingga ke atap bangunan SPBU. Kebakaran ini berawal saat seorang pengendara mengisi bahan bakar dengan menggunakan jerigen. Ketika menghidupkan motornya, percikan api terjadi hingga motor tersebut terbakar. Api yang berasal dari motor kemudian menyambar ke bensin di dalam jerigen hingga meledak dan kebakaran meluas. Kebakaran itu bermula dari seorang masyarakat yang di sana mengambil SPBU menggunakan jerigen. Nah, pada saat pengisian kemudian mau keluar dari areal SPBU tersebut, kendaraan motornya itu mengeluarkan api. Nah, kemudian panik Jadi masyarakat ini panik meninggalkan kendaraan sepeda motornya sehingga terjadilah tumpahan, itu jerigennya jatuh, kemudian terjadi tumpahan dan menyambar api yang ada di kendaraan. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Klungkung, Bali, Igede Juli Arsana, iNews melaporkan. Selama 10 hari polisi menyusuri Sungai Digul di Papua. Upaya ini dilakukan guna mencari rekan-rekan mereka yang hilang terbawa arus sungai. Pencarian tidak hanya dilakukan dengan berjalan kaki, namun juga menggunakan mobil dan perahu. Korban terakhir pun ditemukan. Bribtu Yohanes Matius ditemukan tidak bernyawa di distrik Kawagit, Bovendigul, Papua Selatan. Kemudian pada pukul 15:29 waktu Indonesia bagian timur, mendapatkan informasi bahwa telah ditemukan jasad seorang laki-laki yang hanyut di Kali Digul dan diamankan di distrik Kawagit, Kabupaten Bovendigul. Sebelumnya 4 aparat TNI dan Polri hilang di Sungai Digul. Para korban tewas ditemukan terpisah, yakni Pratu Ferdian, Bribda Risman, Bribda Stephen Randongkir, dan terakhir ditemukan Bribtu Yohanes Matius. 28 Januari lalu, jembatan Sungai Digul di Pegunungan Bintang putus. Keempat korban jatuh ke sungai saat berpatroli di pos perbatasan. Dari Jayapura, Papua, Freddy Nurboba, iNews melaporkan. Empat orang meninggal dunia akibat gempa magnitudo 5,4 yang mengguncang Jayapura, Papua. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mangkir dari pemeriksaan Kejagung. Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan bagi korban gempa bumi di Turki. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Aprilia Putri. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, gempa magnitudo 5,4 mengguncang Jayapura. 4 orang dilaporkan tewas akibat tertimbun bangunan. Gempa magnitudo 5,4 mengguncang Jayapura. 4 orang dilaporkan tewas akibat tertimbun bangunan. Warga di Jayapura berhamburan ketika gempa magnitudo 5,4 mengguncang. Saat gempa terjadi, warga sedang beraktivitas di dalam ruangan. Hingga saat ini dilaporkan 4 warga meninggal dunia. Pada sarjana runtuh. 4 korban tewas dievakuasi dari kafe yang rubuh di daerah Ruko Dok 2 Jayapura. Hingga saat ini petugas masih melakukan pendataan karena proses evakuasi masih berlangsung.
Gempa juga menyebabkan plafon Masjid Nurul Iman yang terletak di Kota Jayapura, Papua mengalami kerusakan. Beruntung saat gempa terjadi tidak ada jemaah yang berada di dalam masjid. Sejumlah bangunan yang ada di Kota Jayapura mengalami kerusakan akibat gempa bumi yang terjadi mulai Rabu malam hingga Kamis pagi. Salah satunya adalah Masjid Nurul Iman yang terletak di Jalan Ahmad Yani, di mana bagian plafon masjid roboh akibat guncangan gempa yang terjadi berturut-turut. Beruntung saat plafon ambruk tidak ada jemaah yang berada di masjid sehingga tidak ada warga yang terluka. Lantaran atap plafon roboh, pengurus masjid menggelar sholat subuh di teras masjid. Pengurus masjid akan segera memperbaiki kerusakan yang terjadi agar masjid dapat segera kembali menampung jemaah yang ingin beribadah. Ada 7 ya, 7, kemudian setelah dicek nanti kami pastikan lagi ada 4 itu yang meninggal dunia ya, kemudian yang 3 masih kondisi luka-luka, tapi nanti kami pastikan terkait dengan identitas ya. Kemudian juga di samping kejadian di daerah Cerita Cafe ini juga ada kebakaran ya, tapi sudah diantisipasi semua dan api sudah di daerah Hamadi ya, sudah padam semua ya. Nah, kita berharap tentunya masyarakat tetap waspada ya, terutama yang ada di dalam ruangan ya. Jadi kalau memang ada di ruangan di rumah bertingkat lebih bagus ya, ini keluar tapi jangan mengganggu jalur lalu lintas supaya tetap aktivitas lalu lintas ya, karena tentunya kita petugas juga ada yang melakukan upaya-upaya pertolongan, ini aksesnya bisa mudah ya. Untuk jenis kelamin tadi korban laki-laki nanti kami pastikan ya, saya belum bisa jelaskan. Kemudian selain di sini mungkin ada data. Pemirsa, gempa mengguncang Jayapura, Papua. 4 orang dikabarkan tewas tertimpa bangunan yang runtuh dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan wilayah Jayapura tercatat telah terjadi 1059 kali gempa di wilayah Papua. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan Omega Batro Kumbawa di sana. Selamat sore, Omega. Bagaimana situasi saat ini di sana pasca gempa terjadi? Baik, selamat sore David. Pasca gempa 5,4 Richter yang terjadi pada sore hari pukul 16.30 waktu Indonesia Timur, saat ini masyarakat di Kota Jayapura masih tetap waspada untuk berjaga-jaga menghadapi gempa susulan yang akan terjadi. David. Baik, Omega, sudah adakah informasi terbaru mengenai korban luka dan juga korban meninggal dunia? Saat ini aparat kepolisian masih menginformasikan kepada kami untuk korban terbaru belum ada, tapi aparat keamanan masih tetap berusaha mengevakuasi dan mencari titik-titik ke fasilitas umum yang terdampak gempa tadi, apakah ada korban jiwa atau tidak, apakah bertambah atau tidak. Namun sementara ini korban jiwa yang tadi masih 4 orang dinyatakan tewas, yang lainnya mengalami luka-luka. 4 orang yang dinyatakan tewas tersebut yang tadi berada di rumah makan terapung di kawasan Blok 2 Kota Jayapura yang ikut ambruk bersama. Baik, Omega, sebenarnya sudah berapa kali gempa terjadi di wilayah itu dan ada berapa kali juga gempa yang dirasakan cukup kuat oleh warga? Baik David, mulai berawal gempa mulai pada awal Januari lalu, pada tanggal 2 Januari di awal tahun hingga sampai saat ini Kota Jayapura masih berlangsung dapat gempa-gempa. Namun untuk saat ini gempa yang terjadi pada sore hari tadi pada pukul 16.30 waktu Indonesia Timur tadi cukup sangat kuat dari gempa-gempa sebelumnya, 5,4 skala Richter yang sebelumnya terjadi mulai dari Januari awal di bawah 5,4 atau di bawah 4. David. Baik, terima kasih laporannya Omega. Selamat bertugas kembali.